Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Di sebuah desa kecil, seorang bayi lahir. Namun bukan hanya manusia yang ikut keluar dari rahim ibunya. Sejak malam itu, setiap tangisan bayi terdengar seperti panggilan kematian. Warga menemukan jimat emas terkubur di sawah, dan siapapun yang menyentuhnya tidak pernah kembali sama. Yang lebih mengerikan, kuntilanak itu tidak lagi mencari tumbal. Ia mencari tubuh baru untuk dilahirkan kembali. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik jimat ini, dan mengapa desa ini tidak pernah benar-benar bebas dari perjanjiannya? Desa Waringin Kidul terletak di antara sawah yang selalu berkabut saat senja. Tempat itu seperti lukisan lama yang warnanya mulai pudar, namun menyimpan rahasia di setiap garisnya. Ketika matahari tenggelam, udara berubah dingin seperti napas dari liang kubur. Burung berhenti bernyanyi, anjing memilih diam, dan hanya suara serangga yang terdengar seperti bisikan panjang tanpa ujung. Di ujung desa berdiri rumah kayu milik Pak Wiratma, lelaki sepuh yang dikenal sebagai pembuat jimat susuk. Bangunannya tampak miring, seolah menahan beban cerita buruk yang tidak sanggup dilupakan. Lampu minyak di teras menyala redup, cahayanya seperti mata kuning yang mengawasi siapa saja yang berani mendekat. Orang-orang datang kepadanya dengan wajah penuh harap. Ada yang ingin kekayaan, ada yang menginginkan kecantikan, ada pula yang meminta keselamatan. Mereka percaya pada logam kecil yang ditanam di bawah kulit, seakan besi itu mampu mengganti nasib. Kepercayaan tersebut bagaikan air keruh dalam gelas bening, tampak tenang namun menyimpan racun di dasar. Malam itu, seorang perempuan muda bernama Sari mengetuk pintu rumah Pak Wiratma. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti sumur yang lama kering. Ia baru saja kehilangan suaminya karena kecelakaan misterius di jalan hutan. Sejak kejadian itu, hidupnya runtuh seperti rumah tanpa tiang. "Aku butuh pertolongan," ucapnya lirih. Suaranya mirip ranting patah diinjak sepatu. Pak Wiratma mempersilahkan masuk. Ruangan berbau dupa dan tanah basah. Di sudut terdapat kotak kayu berisi rambut hitam, potongan kain putih, serta serpihan tulang kecil. Semua tersusun rapi, namun aura di sekelilingnya terasa seperti udara sebelum hujan badai. "Kau tahu harga yang harus dibayar?" tanya lelaki tua itu. Sari mengangguk. "Asal anakku bisa hidup tenang." Kalimat tersebut seperti pisau yang menoreh malam. Pak Wiratma terdiam lama. Matanya memandang ke dinding, seakan berbicara dengan bayangan yang tidak terlihat. Kemudian ia mengeluarkan sebuah jimat kecil berbentuk paku emas dibungkus kain kuning. "Ini bukan sekedar susuk, ini berasal dari arwah perempuan yang mati saat melahirkan. Orang memanggilnya kuntilanak," bisiknya. Angin tiba-tiba berdesis dari celah jendela. Lampu minyak bergetar, nyalanya mengecil seperti jantung yang ketakutan. Sari menelan ludah, tangannya gemetar, namun ia tetap maju. Ketika jimat itu disentuhkan ke kulitnya, rasa dingin menjalar seperti ular es masuk ke dalam tubuh. Di luar rumah, terdengar tangisan bayi. Suara itu melengking, memanjang, lalu menghilang. Desa seakan berhenti bernafas. Sejak malam itu, hidup Sari berubah. Usahanya berkembang cepat. Orang-orang memuji kecantikannya, seolah wajahnya disinari cahaya tak kasat mata. Namun setiap malam, ia selalu terbangun oleh suara langkah di atap. Langkah itu pelan, teratur, seperti seseorang berjalan tanpa kaki. Suatu ketika,
Pak Wiratma menemukan halaman rumahnya dipenuhi bekas telapak darah. Garis-garis merah itu membentuk lingkaran, seperti simbol perjanjian yang baru saja disegel. Di tengahnya tergeletak kain putih bayi, masih basah oleh cairan hangat. "Waktunya hampir tiba," gumamnya. Ia masuk ke ruang dalam, membuka buku tua dengan tulisan Jawa kuno. Di sana tertulis bahwa setiap jimat memerlukan tumbal terakhir agar kekuatannya sempurna. Tanpa itu, arwah penjaga akan menagih sendiri dengan cara paling kejam. Pak Wiratma duduk lemas, hatinya terasa seperti kaca retak. Ia tahu siapa yang akan diminta. Takdir itu mendekat seperti kereta tanpa rem. Malam berikutnya, suara tangisan terdengar lebih dekat. Tidak lagi dari luar, namun dari dalam rumah, dari arah kamar tempat istrinya tidur. Pak Wiratma berdiri perlahan, kakinya berat seolah diikat batu. Ketika pintu kamar dibuka, hawa dingin menyergap seperti kabut kuburan. Di sudut ruangan, berdiri sosok perempuan berambut panjang, wajahnya pucat, perutnya berlubang, menggendong bayi tanpa mata. "Janji harus lunas," ucap makhluk itu tanpa membuka mulut. Istri Pak Wiratma terbangun, menatapnya dengan bingung. Lelaki tua itu tidak mampu berkata apa-apa. Air matanya jatuh seperti hujan di tanah kering. Pada saat itu, ia sadar bahwa jimat yang selama ini ia buat bukan alat penolong, melainkan undangan kematian. Kepercayaan manusia telah membuka pintu bagi sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Di luar, desa Waringin Kidul kembali sunyi. Bulan tergantung seperti wajah pucat di langit. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu, sebuah perjanjian darah akan dimulai. Perjanjian yang kelak akan mengubah seluruh kehidupan desa menjadi rangkaian teror tanpa akhir. Dan dari kegelapan itu, terdengar suara tawa tipis, seperti daun kering diseret angin. Pagi datang tanpa kehangatan. Matahari muncul seperti lampu redup di lorong rumah sakit, menerangi luka tanpa menyembuhkan sakit. Desa Waringin Kidul terbangun dengan kabar yang beredar cepat seperti asap dapur. Istri Pak Wiratma ditemukan meninggal di kamarnya. Tubuhnya kaku, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Tak seorang pun berani bertanya lebih jauh. Kematian itu diterima sebagai takdir, meski semua orang tahu ada bayangan gelap yang menyertainya. Rumah dukun susuk kini tertutup rapat. Pintu kayunya dikunci, jendela ditutup kain hitam. Seakan bangunan tersebut ikut berkabung, namun juga menyimpan rahasia yang tidak ingin dibongkar. Sari berjalan menuju pasar dengan langkah ringan, berbeda dari perempuan lain yang menunduk membawa beban hidup. Wajahnya bersinar, kulitnya terlihat halus seperti porselin baru keluar dari tungku. Orang-orang menatapnya dengan kagum, seperti melihat bulan turun ke tanah. Sejak memakai susuk, nasibnya berubah, bisik seorang pedagang sayur. Namun di balik senyum Sari, ada kegelisahan yang tak pernah pergi. Setiap kali bercermin, bayangan di kaca bergerak lebih lambat dari tubuhnya sendiri. Rambut dia terlihat memanjang sedikit demi sedikit, seolah ada tangan lain yang meminjam kepalanya sebagai tempat tinggal. Malam hari menjadi musuhnya. Ketika lampu dipadamkan, suara langkah kembali terdengar. Bukan di atap, melainkan di lorong rumah. Bunyi itu seperti kuku menyeret lantai, pelan namun pasti, seperti jam asir yang menandai waktu menuju sesuatu yang mengerikan. Sari mencoba berdoa. Kalimat suci keluar dari bibirnya, namun udara terasa tebal seperti lumpur. Setiap kata tenggelam sebelum sampai ke langit. Suatu malam, ia melihat bayangan berdiri di sudut ruangan. Sosok perempuan dengan perut robek dan rambut menutupi wajah. Tangannya menggendong bayi pucat yang matanya kosong. "Kau berjanji." Suara itu bergema tanpa sumber, mirip gema di dalam gua. "Aku hanya ingin hidup tenang," jawab Sari gemetah. Makhluk itu tersenyum, senyumnya seperti pisau berlumur embun. Tenang membutuhkan bayaran. Keesokan paginya, seorang pria muda ditemukan mati di dekat rumah Sari. Tubuhnya kering, seolah darahnya diperas seperti kain basah. Tidak ada luka, hanya wajah yang memucat seperti lilin meleleh. Warga mulai resah. Mereka menyusun potongan kejadian seperti menyusun tulang belulang menjadi kerangka cerita. Setiap kematian selalu berdekatan dengan Sari.
Setiap malam selalu terdengar tangisan dari rumahnya. Pak Lurah mengumpulkan penduduk di balai desa. Lampu Petromax menggantung di tengah ruangan. Cahayanya bergoyang seperti hati orang-orang yang diliputi takut. Kita harus menghentikan ini. Jika benar ada ilmu hitam, maka harus dicabut. Beberapa lelaki membawa obor, sebagian lagi memegang parang. Mereka berjalan menuju rumah Sari seperti barisan semut mendekati bangkai. Sari mendengar suara langkah ramai. Jantungnya berdegup keras, seperti genderang perang di dadanya. Ia membuka pintu perlahan, cahaya api memantul di matanya. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya. "Kita ingin kau melepaskan susuk itu," jawab Pak Lurah tegas. Sari tertawa kecil. Tawanya terdengar aneh, bukan miliknya sendiri. "Tidak bisa, ia sudah menjadi bagian dari tubuhku." Saat itu angin berputar kencang. Pintu tertutup sendiri, lampu padam serentak. Gelap turun seperti tirai panggung. Dari kegelapan muncul sosok putih. Rambut panjangnya menjuntai, perutnya terbuka, bayinya menangis tanpa suara. Orang-orang berteriak, beberapa jatuh pingsan, yang lain lari tunggang langgang. Makhluk itu mendekat ke Sari, lalu masuk ke tubuhnya seperti asap masuk ke botol. Sari menjerit, tubuhnya melengkung ke belakang, matanya memutih. Ketika cahaya kembali menyala, Sari berdiri dengan wajah asing. Senyumnya bukan lagi milik manusia. "Perjanjian belum selesai," katanya dengan dua suara sekaligus. "Masih ada satu tumbal terakhir." Warga mundur ketakutan. Mereka sadar bahwa susuk bukan sekedar benda kecil di bawah kulit, melainkan pintu yang telah dibuka terlalu lebar. Seperti bendungan retak yang menunggu runtuh, desa itu kini hanya menunggu siapa yang akan terseret arus berikutnya. Di kejauhan, lonceng bambu berbunyi tertiup angin. Suaranya mirip hitungan mundur menuju kehancuran. Dan di dalam tubuh Sari, sesuatu tertawa pelan, menunggu korban terakhir agar kekuatannya menjadi sempurna. Desa Waringin Kidul berubah seperti ladang yang disiram kabut racun. Siang tampak hidup, malam menjelma liang tak bernama. Setelah kejadian di rumah Sari, penduduk tidak lagi berani keluar saat gelap. Pintu dipalang, jendela ditutup rapat. Doa dilantunkan seperti pagar dari kata-kata. Sari tidak pernah terlihat lagi di pasar. Rumahnya sunyi, namun dari celah dinding terdengar suara napas lain. Kadang berupa isak bayi, kadang seperti tawa perempuan yang tertahan. Suara itu mengalir pelan, seperti air sungai yang menyimpan bangkai di dasarnya. Pak Wiratma kini hidup sendiri. Rambutnya memutih lebih cepat dari usia. Setiap malam ia duduk di ruang tengah, menatap lantai seolah mencari bekas langkah istrinya. Hatinya kosong, seperti gentong tanpa air. Kesalahan masa lalu berputar di kepalanya seperti burung yang lupa jalan pulang. Suatu senja, ia membuka kembali buku tua peninggalan gurunya. Tulisan di dalamnya menyerupai ular-ular kecil yang saling melilit. Di halaman terakhir tertulis aturan terakhir susuk kuntilanak. Jika tumbal terakhir tidak diberikan, pemilik ilmu akan diambil sebagai ganti. Pak Wiratma memejamkan mata. Tubuhnya terasa ringan seperti daun kering yang siap terbang. Ia sadar kematian istrinya hanyalah awal. Arwah itu belum kenyang, masih ada hutang yang harus dibayar. Di waktu yang sama, Sari berjalan keluar dari rumahnya menuju pemakanan desa. Langkahnya lambat, namun tidak goyah. Bulan menggantung seperti mata putih di langit. Rumput bergerak mengikuti jalannya, seolah tanah sendiri memberi salam. Di kuburan, ia berdiri di depan makam Pak Wiratma. Angin berputar, tanah bergetar kecil seperti dada yang menahan tangis. Dari balik bayangan, sosok perempuan putih muncul sambil menggendong bayi tanpa wajah. "Sudah waktunya," kata makhluk itu. "Aku sudah memberi banyak nyawa," jawab Sari dengan suara asing. "Kau hanya pintu, ia pemilik kunci," balas kuntilanak. Pada saat itu, Pak Wiratma datang tertatih membawa keris kecil dan kain kuning. Nafasnya tersengal seperti orang mengejar waktu yang hampir habis. "Aku yang harus dibayar," katanya lirih.
Hentikan semua ini. Sari menoleh, wajahnya berubah, air matanya mengalir tanpa izin. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Kuntilanak tertawa, suaranya mirip bambu patah diinjak kaki. Ilmu bukan tentang keinginan, ia tentang perjanjian. Tanah kuburan terbuka sedikit, bau busuk keluar seperti asap dapur neraka. Bayu dalam gendongan makhluk itu mengangkat tangan, menunjuk Pak Wiratma. Lelaki tua itu melangkah maju. Setiap langkah seperti memijak kenangan. Ia teringat wajah istrinya, teringat orang-orang yang datang meminta susuk, teringat setiap dosa yang disamarkan sebagai pertolongan. Aku siap, ucapnya. Kuntilanak mendekat, rambut panjangnya menyentuh tanah. Udara menjadi dingin seperti dasar sumur. Sari menjerit, berusaha menahan tubuh Pak Wiratma, namun kekuatan itu lebih besar dari manusia. Dalam satu tarikan nafas, sosok putih itu masuk ke tubuh Pak Wiratma. Lelaki tua tersebut berteriak panjang, suaranya pecah, lalu hilang. Tubuhnya jatuh ke tanah, diam seperti patung lumpur. Angin berhenti, tangisan Bayu lenyap, kuburan kembali tertutup seolah tidak pernah terbuka. Sari terduduk, dadanya sesak seperti diikat tali tak terlihat. Ia meraba kulitnya sendiri. Susuk di bawah tubuhnya terasa panas, lalu dingin, lalu menghilang. Cahaya aneh keluar dari matanya, kemudian padam. Pagi datang dengan warna pucat. Penduduk menemukan dua tubuh di pemakaman, Pak Wiratma dan Sari. Keduanya terbaring bersebelahan. Wajah Pak Wiratma tenang, seperti tidur setelah perjalanan panjang. Wajah Sari kosong, seperti cermin tanpa bayangan. Namun cerita tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, seorang anak kecil melihat perempuan cantik berdiri di tepi sawah. Rambutnya panjang, pakaiannya putih bersih. Ia tersenyum lembut. Ketika didekati, perempuan itu menghilang, meninggalkan suara tangisan bayi yang samar. Penduduk menyadari satu hal yang terlambat. Susuk memang telah dicabut, tetapi arwah kuntilanak tidak pernah pergi. Ia hanya berpindah tempat tinggal. Seperti api yang dipadamkan dengan air, namun asapnya tetap memenuhi ruangan. Teror itu kini menjadi bagian dari desa. Tidak terikat tubuh, tidak terikat jimat. Dan sejak malam itu, setiap perempuan hamil di Waringin Kidul selalu mendengar bisikan dari angin. Perjanjian belum benar-benar selesai. Desa Waringin Kidul kembali bernafas, namun nafasnya pendek dan berat, seperti orang yang bangun dari mimpi buruk lalu sadar mimpi itu belum selesai. Setelah kematian Pak Wiratma serta Sari, penduduk mencoba menjalani hari seolah segala kejadian telah terkubur bersama tanah pemakaman. Sawah kembali digarap, pasar kembali ramai, suara ayam terdengar saat fajar. Akan tetapi, suasana tidak lagi sama. Udara mengandung ketegangan, mirip kaca tipis yang bisa pecah hanya oleh sentuhan kecil. Setiap malam, suara angin membawa bisikan. Bukan sekadar desiran daun, melainkan rangkaian nada seperti nyanyian tanpa lirik. Anak-anak menangis tanpa sebab, ibu-ibu hamil sering terbangun dengan dada berdebar, seolah ada tangan dingin mengusap perut mereka dari dalam mimpi. Seorang bidan desa bernama Ratmi mulai merasakan keanehan. Setiap membantu persalinan, ia melihat bayangan putih di sudut ruangan, berdiri diam seperti patung garam. Bayangan itu lenyap saat lampu dinyalakan, namun aroma tanah basah tetap tertinggal, seperti bekas hujan di ruangan tertutup. Ratmi mencoba mengabaikan, menganggap semua hanya lelah dan sugesti. Tetapi pada suatu malam, seorang ibu melahirkan bayi dengan tangisan yang tidak wajar. Suaranya panjang, menusuk telinga, bukan seperti jeritan makhluk baru lahir, melainkan seperti ratapan orang tua yang kehilangan sesuatu. Ketika Ratmi menatap bayi itu, ia melihat kilatan putih di matanya. Sejenak, wajah kecil itu tampak berubah seperti wajah perempuan dewasa yang tersenyum tipis. Ratmi gemetar, keringatnya mengalir seperti air di dinding gua. Berita aneh menyebar pelan.
3 perempuan hamil mengaku bermimpi sama, berjalan di sawah pada malam bulan purnama, bertemu wanita berambut panjang yang menggendong bayi tanpa mata. Sosok itu tidak menyerang, hanya berbisik, "Aku titipkan hidupku padamu." Penduduk mulai berkumpul di rumah Pak Lurah. Obrolan mereka seperti benang kusut. Tidak ada yang berani menyebut nama makhluk itu, seakan menyebutnya sama dengan mengundang. "Kita sudah membakar jimat, sudah mengubur sumbernya. Mengapa masih ada gangguan?" tanya seorang lelaki dengan suara pecah. Pak Lurah menatap lantai. "Karena yang kita bakar hanya benda, yang tersisa adalah janji." Kata itu menggantung di udara seperti bau asap. Janji, perjanjian, hutang, semuanya seperti rantai tak terlihat yang mengikat desa. Malam berikutnya, Ratmi mendengar ketukan di pintu rumahnya. Ketukan itu lembut, namun teratur, seperti jam yang menghitung waktu. Saat pintu dibuka, tidak ada siapapun. Hanya kain putih tergeletak di tanah dengan noda merah kering membentuk simbol melingkar. Ratmi menutup pintu dengan tangan gemetar. Di dalam rumah, bayangan di dinding bergerak sendiri. Ia merasa tidak sendirian. Ruangan kecil itu seperti perahu di tengah laut gelap, dikelilingi sesuatu yang tidak terlihat namun bisa dirasakan. Dalam tidurnya, Ratmi bermimpi berada di pemakaman. Tanah terbuka. Dari lubang itu muncul perempuan putih dengan wajah sari dan mata Pak Wiratma. 2 rupa dalam satu tubuh. Sosok itu berkata, "Kami hanya jembatan yang sebenarnya belum lahir." Ratmi terbangun sambil menjerit. Tubuhnya dingin, seolah baru keluar dari air sumur. Keesokan harinya, seorang bayi di desa meninggal tanpa sebab jelas. Tidak ada luka, tidak ada penyakit. Wajahnya pucat seperti kertas yang kehilangan tinta. Di kamar bayi, terdengar suara tertawa tipis sebelum semua kembali sunyi. Penduduk panik. Mereka menyadari bahwa teror tidak lagi memilih satu korban, melainkan menyentuh yang paling rapuh, kehidupan baru. Seorang tetua desa akhirnya berbicara. Ia mengingat kisah lama tentang susuk yang dibuat dari arwah ibu melahirkan. Jika tumbal terakhir diberikan dengan paksa, arwah tidak benar-benar pergi. Ia akan mencari pengganti melalui kelahiran lain, menjadikan bayi sebagai cangkang baru. "Seperti ular yang ganti kulit," ucap tetua itu. Tubuh lama ditinggal, wadah baru dipakai. Warga saling pandang. Ketakutan mereka bukan lagi pada kematian, melainkan pada masa depan. Setiap tangisan bayi kini terdengar seperti tanda tanya besar. Malam itu, bulan tertutup awan. Desa seperti dikurung dalam mangkuk hitam. Ratmi berjalan menuju sawah dengan membawa sesaji sederhana, air, bunga, dan kain putih. Ia ingin mencoba berbicara dengan sesuatu yang mengganggu desa. Di tengah sawah, angin berhenti, suara serangga lenyap. Dari balik kabut muncul perempuan berambut panjang. Tidak menyeramkan, justru tampak sedih. Matanya kosong, seperti jendela rumah yang ditinggal penghuni. "Apa yang kau inginkan?" tanya Ratmi dengan suara bergetar. Makhluk itu menjawab pelan, "Aku ingin dilahirkan kembali, bukan sebagai kutukan." Ratmi terdiam. Ia mengerti bahwa yang berkeliaran bukan sekadar makhluk jahat, melainkan sisa perjanjian yang tidak pernah diselesaikan dengan benar. Seperti luka yang ditutup kain tanpa dibersihkan, infeksi tetap menyebar di dalam. Ketika Ratmi kembali ke desa, langkahnya berat. Ia membawa satu kesadaran pahit. Teror tidak bisa dihentikan dengan mengubur mayat atau membakar jimat. Yang harus diakhiri adalah keserakahan manusia yang pernah membuka pintu itu. Di kejauhan, terdengar tangisan bayi bercampur tawa perempuan. 2 suara menyatu seperti siang dan malam yang saling menelan. Dan sejak saat itu, Waringin Kidul hidup di antara 2 dunia. Dunia yang terlihat dan dunia yang menunggu kelahiran baru. Teror belum berakhir. Ia hanya berubah bentuk, seperti bayangan yang berpindah mengikuti cahaya. Desa Waringin Kidul hidup seperti orang berjalan di atas kaca pecah. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati. Setiap suara bayi terdengar seperti lonceng peringatan. Setelah pertemuan Ratmi dengan sosok putih di sawah, penduduk tidak lagi memandang malam sebagai waktu istirahat,
melainkan sebagai gerbang menuju sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Perempuan-perempuan hamil dikumpulkan di rumah Pak Lurah. Mereka diminta tidak tidur sendiri. Lampu minak dinyalakan sepanjang malam. Doa dibaca bergantian, seperti pagar dari bunyi agar sesuatu tidak masuk melalui celah delap. Namun, rasa takut tidak bisa ditutup dengan cahaya kecil. Ia merembes seperti air di balik dinding rapuh. Suatu malam, seorang ibu muda bernama Ningsih mulai melahirkan lebih cepat dari waktunya. Ratmi dipanggil tergesa-gesa. Hujan turun tanpa suara petir, seperti langit menahan amarah. Rumah Ningsih dipenuhi aroma tanah dan darah, campuran yang membuat udara terasa berat. Tangisan pertama terdengar bukan dari bayi, melainkan dari ibunya. Suaranya melengking, lalu terhenti tiba-tiba. Ketika Ratmi memeriksa, Ningsih sudah tidak bernapas. Bayi di tangannya tidak menangis, hanya menatap kosong ke langit-langit rumah. Mata kecil itu memantulkan cahaya lampu dengan cara aneh, seperti kaca jendela pada malam hujan. Beberapa detik kemudian, bayi tersebut tersenyum. Senyuman itu bukan milik makhluk baru lahir, terlalu dewasa, terlalu sadar. Angin menerobos masuk melalui pintu yang terbuka sendiri. Tirai bergerak tanpa disentuh. Dari sudut ruangan muncul bayangan perempuan putih. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, perutnya berlubang. Ia berdiri di dekat bayi itu seperti ibu yang akhirnya menemukan anaknya kembali. Ratmi tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku seperti patung garam. Ia hanya mampu melihat ketika bayangan itu menyentuh dahi bayi dengan jari panjangnya. Akhirnya, bisik sosok itu. Suaranya lembut, tetapi dinginnya menusuk tulang. Bayi tersebut menangis. Tangisannya bukan suara manusia, melainkan bunyi seperti bambu dipatahkan pelan-pelan. Ketika warga berdatangan, mereka menemukan Ningsih meninggal dan bayi itu terbaring diam dengan wajah pucat seperti kain kafan kecil. Tidak ada tanda kekerasan, hanya udara yang terasa lebih dingin dari biasanya. Kematian itu menjadi titik pecah. Penduduk menyadari bahwa makhluk tersebut tidak lagi membutuhkan jimat atau tubuh dewasa. Ia kini memilih kelahiran sebagai pintu baru. Tetua desa berkumpul di rumah ibadah lama. Bangunan itu jarang digunakan, namun malam itu penuh oleh orang-orang yang membawa kecemasan di wajah mereka. Jika ini dibiarkan, setiap kelahiran akan menjadi undangan, ucap seorang tetua dengan suara serak. Ratmi berdiri di tengah ruangan. Ia menceritakan mimpinya, pertemuan di sawah, dan kata-kata makhluk itu tentang keinginan untuk lahir kembali tanpa kutukan. Ini bukan hanya tentang roh, ini tentang kesalahan manusia yang dulu membuka jalan. Kita harus menutupnya dengan cara berbeda. Mereka membuka kitab tua yang ditemukan di rumah Pak Wiratma. Halamannya menguning seperti gigi usia. Di sana tertulis bahwa arwah yang terikat susuk hanya bisa dilepaskan dengan satu cara, mengembalikan yang diambil tanpa paksaan. Artinya, tidak boleh ada lagi tumbal, tidak boleh ada perjanjian darah. Harus ada pengakuan dan penyesalan. Penduduk terdiam. Mengakui kesalahan berarti mengakui bahwa mereka pernah meminta sesuatu yang bukan hak mereka. Kekayaan instan, wajah cantik, perlindungan palsu. Malam berikutnya, upacara dilakukan di pemakaman. Tidak ada mantra gelap, hanya doa dan pengakuan. Satu persatu warga maju, menyebutkan keinginan masa lalu yang pernah mereka minta melalui susuk. Kata-kata itu jatuh ke tanah seperti batu kecil ke dalam sumur. Ratmi membawa bayi Ningsih yang telah dibungkus kain putih. Tangannya gemetar. Ia merasa seperti menggendong masa depan desa yang rapuh. Angin berputar di sekitar mereka. Kabut turun perlahan. Sosok perempuan putih muncul di antara nisan. Wajahnya tidak marah, hanya sedih. "Kami tidak ingin lagi mengambil," kata Pak Lurah. "Kami ingin menutup jalan yang pernah dibuka." Makhluk itu menatap bayi, lalu menatap warga. Untuk pertama kalinya, matanya terlihat seperti mata manusia yang kehilangan rumah. Perempuan itu mendekat, tangannya menyentuh tanah. Tubuhnya mulai memudar seperti asap terkena cahaya pagi. "Aku ingin beristirahat," ucapnya pelan. Tangisan bayi berhenti, angin reda, kabut menghilang.
Ketika upacara selesai, bayi Ningsih kembali menangis seperti bayi biasa. Suaranya kecil, rapuh, namun nyata. Tidak ada lagi senyum aneh, tidak ada lagi dingin yang menempel di udara. Penduduk pulang dengan langkah berat namun hati sedikit lebih ringan. Mereka sadar bahaya belum sepenuhnya pergi, namun pintu yang dulu terbuka kini mulai tertutup. Namun di tepi sawah, Ratmi menoleh ke belakang. Ia melihat bayangan samar seberah jauh di antara kabut yang tersisa. Bayangan itu tidak menyeramkan, hanya berdiri seperti orang yang belum yakin akan kemana harus pergi. Desa Waringin Kidul memasuki hari baru, seperti orang yang baru sembuh dari penyakit panjang. Luka belum sepenuhnya kering, bekasnya masih terasa perih saat disentuh. Dan sejak malam itu, setiap kelahiran disambut dengan doa lebih panjang dari sebelumnya. Karena mereka tahu hidup bisa menjadi berkah atau pintu bencana, tergantung bagaimana manusia menjaga janji dengan dirinya sendiri. Hari-hari setelah upacara pemakaman berjalan seperti sungai yang alirannya diperlambat bendungan. Desa Waringin Kidul terlihat normal di permukaan, namun di dasar kehidupan, arus ketakutan masih bergerak diam-diam. Penduduk tersenyum saat bertemu, tetapi mata mereka menyimpan waspada, seperti pemburu yang belum yakin binatang buas benar-benar meninggalkan hutan. Ratmi kembali menjalani tugas sebagai bidan. Tangannya bekerja, pikirannya berjaga. Setiap tangisan bayi kini terdengar bukan sekedar tanda lahirnya kehidupan, melainkan ujian apakah pintu terlarang sudah benar-benar tertutup. Ia merasa seperti penjaga mercusuar di tengah laut malam, mengawasi kapal agar tidak menabrak karang lama. Suatu sore, hujan turun dengan ritme pelan. Air mengalir di parit seperti benang perak. Di ujung desa, seorang anak kecil bernama Bayu berlari sambil tertawa, mengejar capung. Tiba-tiba ia berhenti. Di tepi sawah, ia melihat perempuan berpakaian putih berdiri diam. "Bunda," panggil Bayu, "ada tante di sana." Ibunya menoleh. Tidak ada siapapun, hanya kabut tipis yang menggantung seperti napas dingin. Sejak hari itu, Bayu sering berbicara sendiri. Kadang ia menyebut kata ibu kepada ruang kosong. Kadang ia menangis tanpa sebab. Ratmi dipanggil untuk memeriksanya. Tubuh anak itu sehat, namun matanya seperti menyimpan cerita yang tidak bisa diterjemahkan. Dia bilang ada yang menunggu di ladang, ucap ibunya dengan suara gemetar. Malam berikutnya, Ratmi memimpikan sosok putih itu lagi. Namun kali ini wujudnya tidak menyeramkan. Rambutnya terurai, wajahnya pucat namun tidak marah. Ia duduk di pematang sawah, menatap bulan seperti orang kehilangan alamat. "Aku belum menemukan jalan," katanya pelan. Ratmi terbangun dengan dada sesak. Ia sadar bahwa upacara kemarin hanyalah membuka pintu pengampunan, bukan menunjukkan arah pulang bagi arwah yang tersesat. Seperti orang dilepas dari penjara tanpa rumah tujuan, makhluk itu kini berkeliaran di antara dunia. Penduduk mulai mendengar suara langkah di sekitar sawah. Tidak seperti dulu yang penuh ancaman, kini langkah itu terdengar ragu, seperti orang berjalan dalam gelap tanpa obor. Beberapa warga melihat bayangan putih menatap bayi dari kejauhan, lalu menghilang sebelum disentuh cahaya. Ketua desa mengadakan pertemuan kecil. Wajah mereka tampak letih, namun tekad tumbuh perlahan. "Kita tidak bisa hanya menunggu. Jika benar arwah itu masih terikat, kita harus membantunya menemukan tempat akhir." Seorang tetua mengingat cerita lama, roh yang terjebak antara dunia hanya bisa pergi jika diberi nama dan diakui keberadaannya sebagai manusia, bukan makhluk kutukan. Selama ini, semua menyebutnya kuntilanak, seolah ia tidak pernah punya kehidupan. Ratmi mengusulkan satu hal, mencari siapa perempuan itu saat masih hidup. Mereka menggali ingatan desa seperti menggali sumur tua. Dari cerita ke cerita, ditemukan kisah seorang perempuan bernama Lestari yang meninggal saat melahirkan puluhan tahun lalu. Tidak ada makam jelas. Ia dikubur tergesa-gesa di dekat sawah karena dianggap membawa sial. Barangkali itu dia yang belum pernah dipanggil dengan namanya sendiri. Malam purnama, penduduk berkumpul di pematang sawah tempat Bayu melihat bayangan itu. Mereka membawa lampu minyak, bunga, dan air bersih. Tidak ada jimat, tidak ada darah, hanya keinginan untuk mengakui kesalahan. Ratmi berdiri di depan, suaranya bergetar namun jelas. "Lestari, jika kau mendengar, kita tidak ingin lagi takut, kita ingin mengantarmu pulang."
Angin bergerak perlahan, kabut turun seperti tirai. Sosok putih muncul, tidak menyeramkan, melainkan rapuh. Wajahnya seperti perempuan yang kehilangan anak dan arah. "Kalian baru memanggil namaku sekarang," katanya. Penduduk menunduk. Rasa bersalah mengalir seperti air hujan pertama setelah kemarau. "Kami mengusirmu dulu. Kami memakai penderitaanmu sebagai alat. Sekarang kami ingin mengembalikanmu sebagai manusia." Sosok itu memandang Bayu yang berdiri di belakang ibunya. Matanya berkaca-kaca. "Aku mencari anakku," ucapnya. Ratmi mengangkat kain putih yang dibawa. Di dalamnya ada boneka kecil, simbol bayi yang dulu tidak sempat diberi nama. "Ini bukan pengganti, tetapi tanda bahwa kami mengingatmu." Perempuan itu mendekat. Saat tangannya menyentuh kain, tubuhnya mulai memudar seperti kabut kena cahaya. Tidak ada jerit, tidak ada tawa, hanya napas panjang, seperti orang yang akhirnya selesai berjalan jauh. Udara menjadi hangat, sawah kembali sunyi tanpa bisikan. Bayu menatap kosong. "Tante itu pergi ke rumahnya," katanya polos. Penduduk pulang dengan perasaan campur aduk, bukan lega penuhnya, tetapi seperti meletakkan beban berat di tanah setelah lama dipanggul. Hari-hari berikutnya, tidak ada lagi bayangan di sawah. Tangisan aneh tidak terdengar. Bayi-bayi tidur dengan tenang. Desa mulai belajar hidup tanpa ketakutan yang diwariskan oleh keserakahan lama. Namun Ratmi memahami satu hal, luka yang pernah terbuka akan selalu meninggalkan bekas. Seperti parut di kurit, ia tidak sakit lagi, tetapi selalu mengingatkan. Desa Waringin Kidul kini berjalan seperti orang yang baru belajar berdiri setelah jatuh lama. Setiap langkah disertai ingatan bahwa pintu terlarang bisa berbuka kembali jika manusia lupa menjaga niat. Dan di bawah bulan yang tenang, tidak ada lagi tawa dingin. Yang tersisa hanyalah suara angin, mengalir seperti cerita yang akhirnya menemukan akhir sementara. Waringin Kidul tampak seperti tubuh yang baru sembuh dari demam panjang. Sawah hijau kembali menguning, pasar ramai oleh tawar-menawar, anak-anak berlarian tanpa takut menoleh ke belakang. Akan tetapi, ketenangan itu menyerupai kaca bening yang disimpan di atas meja goyah. Terlihat utuh, namun mudah pecah bila tersenggol sedikit saja. Ratmi menjalani hari dengan perasaan aneh. Tidak ada lagi bayangan putih, tidak terdengar bisikan malam, tetapi nalurinya seperti lonceng yang belum berhenti bergetar. Ia merasa sesuatu tertinggal, bukan roh, melainkan sisa luka yang belum benar-benar tertutup. Suatu sore hujan turun tanpa awan gelap. Air jatuh seperti tirai tipis yang menutupi desa dari langit. Di pinggir sawah, tanah ambles membentuk lubang kecil. Dari dalamnya muncul benda kuning kusam, terbungkus kain tua. Bayu yang sedang bermain layangan menemukannya. Ia mengira itu mainan rusak. Ketika kain dibuka, tampak logam kecil berbentuk paku emas, berkarat, namun masih memantulkan cahaya samar. Bayu membawa benda itu pulang. Malam datang seperti buku yang dibuka perlahan. Angin berhenti, suara serangga menghilang. Ratmi terbangun oleh perasaan berat di dadanya. Udara rumah terasa dingin, seolah ada pintu terbuka menuju ruang tanpa matahari. Di rumah Bayu, anak itu terbangun sambil tertawa kecil. Ia menatap sudut kamar, lalu berbicara pada kekosongan. "Jangan sedih, aku pinjam sebentar," katanya lirih. Ibunya mendengar dan segera memeluknya. Namun Bayu menepis pelukan itu, matanya menatap jauh, seperti melihat seseorang di balik dinding. Pagi berikutnya, seekor kambing ditemukan mati tanpa luka. Darahnya mengering seperti dihisap sesuatu. Penduduk mulai gelisah. Aroma masa lalu muncul kembali, seperti bau tanah setelah hujan pertama. Ratmi dipanggil. Ketika memasuki rumah Bayu, ia merasakan hawa berat. Di bawah bantal anak itu, ia menemukan paku emas terbungkus kain. Jantungnya berdegup keras. "Dari mana ini?" tanya Ratmi. "Dari sawah, diberi tante yang tidak punya kaki." Kata-kata itu seperti lonceng peringatan. Ratmi membawa benda tersebut ke balai desa. Tetua-tetua berkumpul, wajah mereka mengeras. Mereka mengenali benda itu sebagai sisa jimat lama yang seharusnya telah dibakar. "Ini bukan roh yang kembali," ucap seorang tetua. "Ini sisa pintu yang tidak pernah ditutup sempurna." Seperti lubang kecil pada perahu, benda itu tidak berbahaya bila sendiri, tetapi bisa menenggelamkan bila dibiarkan.
Malam itu suara langkah terdengar lagi di sawah. Bukan langkah ragu seperti sebelumnya, melainkan cepat, seperti seseorang yang menemukan jalan pulang dengan kemarahan. Bayangan tipis muncul, bukan perempuan, melainkan bentuk kabur yang berubah-ubah. Ratmi bermimpi berdiri di tepi sungai hitam. Di sana ia melihat banyak tangan muncul dari air, mencoba meraih paku emas yang mengambang. Suara berbisik berkata, "Jalan belum ditutup, janji belum dikubur." Ketika terbangun, ia tahu satu hal, benda itu harus dikembalikan ke tempat awal, bukan dibakar, bukan dikubur sembarangan, melainkan dilepaskan dari ikatan manusia. Penduduk mengikuti Ratmi menuju lubang di sawah. Hujan rintik turun, seperti jarum kecil dari langit. Mereka berdiri melingkar, membawa air bersih dan bunga liar. Ratmi mengangkat paku emas itu. Tangannya gemetar. Cahaya kecil keluar dari logam tersebut, seperti kunang-kunang terperangkap. Kami tidak ingin memakai lagi. Kami tidak ingin membuka pintu lama. Angin bertiup kuat. Bayangan gelap muncul di ujung pematang. Bukan menyerupai kuntilanak, melainkan kumpulan kabut yang berputar. Bayu tiba-tiba berlari maju. "Tante bilang dia capek." Ratmi menahan anak itu. "Katakan padanya, kami tidak ingin siapapun tersesat lagi." Ia meletakkan paku emas ke dalam lubang. Air disiramkan, bunga dijatuhkan satu persatu. Tidak ada mantra, hanya kalimat pengakuan. Bayangan kabur bergerak mendekat, lalu berhenti. Udara terasa hangat, seperti fajar menyentuh malam. Perlahan bentuk itu memudar, menyatu dengan kabut. Lubang sawah tertutup sendiri oleh tanah basah. Hujan berhenti, suara burung kembali terdengar meski waktu masih gelap. Penduduk pulang tanpa bicara banyak. Hati mereka lelah, namun ada rasa ringan seperti orang yang baru meletakkan beban karung dari punggung. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian aneh. Bayu tidak lagi berbicara pada ruang kosong. Kambing lahir sehat. Tangisan Bayu terdengar normal, bukan seperti seruling patah. Ratmi duduk di teras rumahnya menatap sawah yang mulai mengering oleh matahari. Ia menyadari bahwa teror bukan hanya berasal dari roh, tetapi dari benda yang menyimpan ingatan manusia tentang keserakahan. Seperti cermin retak, masa lalu bisa memantulkan wajah lama kapan saja jika tidak disingkirkan sepenuhnya. Waringin Kidul belajar satu pelajaran pahit. Bahaya tidak selalu datang dalam rupa makhluk, kadang hadir sebagai benda kecil yang disimpan tanpa berpikir panjang. Dan sejak malam itu, setiap anak diajari untuk tidak mengambil apapun dari tanah tanpa izin, karena desa tahu sesuatu yang terkubur bukan selalu benda mati, melainkan cerita yang ingin bangkit kembali. Desa Waringin Kidul memasuki musim kemarau dengan perasaan seperti orang yang baru keluar dari ruang operasi. Luka memang telah dijahit, namun bekas perihnya masih terasa setiap kali bergerak terlalu cepat. Sawah menguning. Angin membawa debu halus, dan matahari berdiri tinggi seperti penjaga yang tak pernah berkedip. Ratmi mencoba kembali hidup seperti biasa. Ia menolong persalinan, menyiapkan ramuan hangat, menyambut tangisan bayi dengan senyum. Akan tetapi, di balik senyum itu tersimpan kewaspadaan, seperti nelayan yang selalu menatap awan meski laut tampak tenang. Suatu pagi, seorang lelaki tua dari desa sebelah datang tertatih. Namanya Kasan, penjual alat rumah tangga keliling. Ia mengeluh sering bermimpi tentang perempuan berbaju putih yang memintanya mengantar sesuatu ke Waringin Kidul. "Aku tidak tahu siapa dia," katanya. "Namun setiap tidur, aku melihat sawah dan mendengar tangisan." Ratmi merasa dadanya seperti disentuh hawa dingin. Mimpi itu terdengar terlalu dekat dengan cerita yang baru saja berakhir. Kasan mengeluarkan bungkusan kecil dari tasnya. Kainnya kusam, diikat tali serat. Ketika dibuka, isinya bukan jimat, melainkan sisir kayu patah dan potongan kain bayi yang telah menguning. "Aku menemukannya di jalan lama menuju hutan," ucap Kasan. "Perempuan dalam mimpi memintaku mengembalikan ini." Benda itu tidak mengeluarkan aura menyeramkan, tetapi membawa kesedihan, seperti surat lama tanpa alamat tujuan. Ratmi mengerti. Ini bukan alat kutukan, melainkan sisa kehidupan seseorang yang belum pernah selesai dikenang. Penduduk berkumpul di balai desa. Tetua menatap barang-barang tersebut dengan mata sayu. Salah satu dari mereka mengingat cerita lama. Lestari,
Perempuan yang meninggal saat melahirkan pernah membawa sisir kayu dan membungkus bayinya dengan kain serupa. "Ini bukan ancaman," kata tetua itu. "Ini permintaan untuk diingat." Ratmi merasakan satu hal yang jelas. Arwah itu tidak lagi ingin tubuh baru, tidak lagi ingin perjanjian. Ia hanya ingin keberadaannya diakui sebagai bagian dari sejarah, bukan sebagai kutukan. Malam itu, warga berjalan menuju pemakaman lama yang hampir tertutup ilalang. Bulan menggantung seperti lentera pucat. Mereka membawa sisir kayu dan kain bayi, bukan untuk dikubur, tetapi untuk diletakkan di atas batu kecil sebagai tanda perpisahan. Ratmi berbicara pelan, seperti menyampaikan pesan kepada seseorang yang tertidur jauh. "Jika kau pernah hidup di sini, kita tidak ingin lagi melupakanmu. Kita ingin kau pulang dengan tenang." Angin berhembus ringan, tidak ada bayangan, tidak ada suara tangis, hanya aroma tanah kering dan bunga liar. Keesokan harinya, mimpi Kasan berhenti. Bayu tidak lagi melihat perempuan di sawah. Desa terasa seperti halaman buku yang akhirnya ditutup setelah dibaca sampai habis. Namun waktu berjalan seperti sungai yang tidak pernah benar-benar menghapus jejak di batu. Beberapa bulan kemudian, Ratmi menyadari sesuatu yang aneh. Anak-anak yang lahir setelah semua kejadian itu memiliki kebiasaan serupa. Mereka sering menatap bulan sambil tersenyum, seolah mengenal sesuatu yang tidak diketahui orang dewasa. Bukan senyum menyeramkan, melainkan senyum tenang seperti orang yang mendengar lagu lembut dari tempat jauh. Ratmi bertanya pada seorang ibu muda, "Apa anakmu sering bermimpi?" Ibu itu mengangguk. Ia bilang ada yang mengajarinya menanam padi dengan hati-hati. Kalimat itu membuat Ratmi terdiam. Ia teringat Lestari, perempuan yang dulu mati saat melahirkan, yang mungkin pernah bermimpi mengajarkan anaknya berjalan di sawah. Desa mulai menyadari bahwa yang tertinggal bukan lagi teror, melainkan warisan perasaan. Seperti abu yang menyuburkan tanah setelah api padam, pengalaman pahit itu berubah menjadi pengingat untuk lebih berhati-hati terhadap keinginan sendiri. Pak Lurah mengusulkan satu aturan baru. Tidak boleh ada praktik susuk, jimat atau perjanjian dengan hal tak terlihat. Setiap kesulitan harus diselesaikan bersama, bukan dengan jalan pintas. Kita pernah membuka pintu karena tergesa. Sekarang kita belajar mengetuk sebelum masuk. Warga setuju. Mereka menanam pohon di dekat sawah tempat lubang jimat pernah ditemukan. Pohon itu tumbuh cepat. Akarnya mencengkram tanah seperti tangan yang menjaga rahasia. Ratmi sering duduk di bawah pohon itu saat senja. Ia merasa tempat itu bukan lagi lokasi ketakutan, melainkan halaman peringatan. Suatu sore, angin membawa suara lirih, bukan tangisan, melainkan seperti ucapan terima kasih. Tidak ada bentuk, tidak ada bayangan, hanya rasa damai yang lewat seperti burung terbang rendah. Ratmi menutup mata. Ia mengerti bahwa tidak semua arwah pergi dengan langkah keras. Ada yang memilih menghilang seperti kabut pagi, meninggalkan kesejukan tanpa jejak. Desa Waringin Kidul berubah perlahan. Orang-orang tidak lagi menyebut nama makhluk, tidak lagi takut pada sawah atau malam. Mereka hanya mengingat satu pelajaran. Keserakahan bisa membuka lubang, tetapi pengakuan bisa menutupnya. Anak-anak tumbuh tanpa mendengar cerita jimat, hanya cerita tentang perempuan yang pernah hidup dan ingin dikenang sebagai manusia. Seperti jembatan yang dahulu dipakai untuk menyeberang kegelapan, sekarang menjadi jalan menuju pemahaman. Dan di antara suara jangkrik dan daun kering, desa itu berjalan menuju hari esok dengan langkah lebih pelan, membawa warisan yang tidak terlihat namun terasa di setiap napas. Ingatan tentang kesalahan dan janji untuk tidak mengulanginya. Waringin Kidul menyambut pagi seperti orang yang baru belajar menghirup udara setelah lama tenggelam. Matahari naik perlahan, menyentuh dedaunan dengan warna emas, seolah menandai bahwa perjalanan panjang desa menuju tenang akhirnya mendekati garis akhir. Tidak ada lagi kabut berat, tidak ada lagi suara aneh di pematang. Hanya desir angin dan langkah manusia yang kembali percaya pada tanah tempat mereka berdiri. Ratmi berdiri di bawah pohon yang tumbuh di bekas lubang jimat. Batangnya kokoh, daunnya lebat, seperti penjaga bisu atas cerita lama. Ia mengingat setiap peristiwa, jerit bayi,
kematian tanpa luka, bayangan putih, perjanjian yang lahir dari keinginan cepat. Semua terangkai seperti rantai yang akhirnya patah karena kesadaran. Namun satu perasaan belum hilang sepenuhnya. Rasa bahwa pintu terakhir harus ditutup dengan cara yang benar, bukan hanya dengan lupa. Pada suatu sore, Pak Lurah mengumpulkan penduduk, tidak untuk rapat darurat, melainkan untuk satu keputusan bersama. Mereka membawa air bersih dari sumur, segenggam tanah sawah, serta kain putih sederhana. Tidak ada mantra, tidak ada sesaji berlebihan. Hanya simbol bahwa hidup, tanah, dan niat harus kembali menyatu. Ratmi maju ke tengah lingkaran warga. "Kita pernah membuka jalan karena tergoda hasil cepat," ucapnya. "Sekarang kita menutupnya dengan kesadaran, seperti menutup luka dengan benang, bukan dengan debu." Mereka menuangkan air ke tanah, lalu menaburkan bunga liar. Anak-anak berdiri di belakang orang tua mereka, memegang tangan dengan erat, seolah ingin memastikan bahwa kisah kelam tidak lagi menjadi warisan. Angin bergerak lembut, tidak ada bayangan putih, tidak ada suara tangisan, hanya rasa lapang seperti ruangan yang jendelanya baru dibuka setelah lama tertutup. Di tengah keheningan itu, Bayu berbicara pelan, tanpa menoleh kemanapun. Dia bilang terima kasih. Semua terdiam. Ratmi menutup mata. Ia tidak merasakan dingin, yang hadir justru kehangatan, seperti matahari menyentuh kulit setelah hujan panjang. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa gangguan. Tidak ada lagi mimpi tentang perempuan tanpa wajah. Tidak ada lagi bayi dengan senyum dewasa. Desa kembali menjadi desa, bukan panggung ketakutan. Musim berganti, padi tumbuh, panen datang, tawa terdengar di jalan tanah. Anak-anak belajar menanam, ibu-ibu menjemur hasil sawah, lelaki memperbaiki atap rumah. Kehidupan mengalir seperti sungai yang menemukan kembali jalurnya setelah banjir surut. Ratmi sering duduk di tepi sawah saat senja. Ia melihat pantulan langit di air, seperti cermin yang akhirnya jernih. Ia sadar kisah horor bukan tentang makhluk dari dunia lain semata, melainkan tentang manusia yang lupa batas antara usaha dan keserakahan. Suatu hari, seorang pendatang bertanya tentang pohon besar di tengah sawah. "Kenapa pohon itu dibiarkan sendiri?" tanyanya. Ratmi menjawab singkat, "Itu tanda bahwa desa ini pernah belajar dari luka." Pendatang itu tidak mengerti, namun tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Malam terakhir dalam rangkaian peristiwa itu datang dengan bulan bulat. Tidak ada ketegangan, tidak ada ketakutan. Ratmi tidur tanpa mimpi aneh. Desa beristirahat seperti anak kecil yang akhirnya berhenti menangis. Dalam keheningan itu, seolah terdengar suara sangat jauh. Bukan jeritan, bukan tawa, melainkan bisikan lembut seperti dedaunan bergesek. "Aku pulang." Tidak ada yang terbangun, tidak ada yang ketakutan. Kalimat itu hanya menjadi bagian dari angin, lalu hilang. Keesokan harinya, burung berkicau lebih ramai dari biasanya. Air sawah memantulkan cahaya cerah. Tidak ada tanda gangguan, tidak ada bayangan tertinggal. Waringin Kidul menutup satu babak hidupnya. Kisah susuk, jimat, serta tumbal berubah menjadi cerita peringatan yang diceritakan tanpa menakut-nakuti, hanya mengingatkan. Seperti api yang pernah membakar hutan lalu menyisakan tanah subur, kejadian kelam itu melahirkan aturan baru. Tidak mencari jalan pintas, tidak memanggil sesuatu yang tidak dimengerti, tidak menukar masa depan dengan hasil sekejap. Ratmi menatap anak-anak bermain di pematang. Ia tersenyum, bukan karena lupa pada masa lalu, melainkan karena masa lalu tidak lagi menguasai langkah mereka. Desa itu kini hidup di antara ingatan dan harapan, tidak mengusir bayangan dengan teriakan, tetapi dengan pemahaman, tidak menutup pintu dengan takut, tetapi dengan tanggung jawab.
Dan begitulah akhir cerita tentang tumbal jimat susuk kuntilanak di Waringin Kidul. Bukan dengan darah, bukan dengan jerit, melainkan dengan kesadaran bahwa kegelapan hanya tumbuh jika manusia membuka ruang untuknya. Seperti malam yang selalu digantikan pagi, teror pun menemukan ujungnya ketika manusia memilih terang. Warga mengira semuanya telah berakhir. Pohon telah tumbuh di atas bekas jimat. Doa telah dipanjatkan, dan arwah telah berpamitan. Namun semalam, seorang anak kembali berkata pada ibunya, "Bu, tante di sawah bilang pintunya belum tertutup. Jika pintu itu terbuka kembali, siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya?"